Teori pada umumnya adalah pengamatan atau penglihatan manusia yang dikembangkan secara spekulatif lalu disusun menjadi proporsi-proporsi dan pada akhirnya digunakan untuk mengkomunikasikan secara ringkas dan pada hasil pengamatan tersebut. Setiap teori harus didukung dengan fakta-fakta karena sebuah teori akan dikatakan gugur dengan sendirinya dan dianggap tidak valid bila berlawanan dengan fakta-fakta. Dalam teori dapat seperangkat yang berhubungan membentuk penjelasan utuh mengenai yang dibahas. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dan aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransfer, dan menyatupadankan seperangkat khusus manusia secara material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecah masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktivitas manusia sumber daya di dalam lingkungannya. Organisasi juga diartikan sebagai suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dan memiliki suatu batas yang relatif kontinu atau berkembang yang memiliki tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Pengertian administrasi. Hodgkinson, ia sangat perhatian terhadap persilangan posisi ini. Ia mendefinisikan administrasi sebagai aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dengan komponen manusia organisasi. Sementara itu, manajemen diartikan sebagai aspek yang lebih rutin, definitif, terprogram, dan cenderung pada mode kuantitatif. Atau secara umum administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi secara arti sempit dan administrasi secara arti luas. Di sini saya akan menjelaskan administrasi secara arti sempit dahulu. Administrasi secara sempit adalah kegiatan yang meliputi surat menyurat, ketik mengetik, pembukuan ringan, dan sebagainya. Administrasi secara arti luas adalah seluruh kegiatan antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dan mengikuti sarana dan prasarana guna untuk berhasil. Tentang hubungan organisasi dan administrasi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, administrasi terdapat di dalam bentuk suatu organisasi atau lembaga yang mempunyai seperangkat tujuan. Administrasi adalah alat bagi organisasi atau lembaga di dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, segala kegiatan administrasi harus selalu berorientasi pada tujuan organisasi atau lembaga. Segala kegiatan administrasi harus berlangsung secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi atau lembaga memiliki setidaknya dua orang yang bekerja untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, administrasi sesuai dengan prosesnya ialah menentukan tujuan dan kebijaksanaan, sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan, untuk merealisasikan tercapainya tujuan, diperlukan manajemen. Ciri-ciri organisasi yang jelas. Ciri-ciri organisasi yang jelas itu yang pertama adanya komponen atasan dan bawahan. Maksud dari komponen atasan dan bawahan itu adalah adanya pemimpin dan anggota-anggotanya. Jadi setiap organisasi itu memiliki anggota untuk menjalankan tugas-tugasnya di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu adanya kerjasama atau kooperatif yang berstruktur dari sekelompok orang. Setiap orang memiliki tugas masing-masing, namun dia juga harus memiliki kerjasama untuk menjalankan tugasnya di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan untuk menjalankan tugas-tugasnya agar apa yang mereka lakukan memiliki sasaran dan memiliki manfaat bagi orang-orang. Apakah yang
akan dia lakukan. Yang keempat, adanya keterkaitan wewenang dan tugas. Jadi dalam organisasi terdapat sekelompok orang yang memiliki tugas masing-masing untuk menjalankan organisasi tersebut. Yang keenam, adanya tata tertib. Jadi setiap dalam organisasi itu terdapat tata tertib untuk ditaati para anggotanya. Ciri sebuah organisasi menurut Belelson dan Steiner. Cirinya menurut Belelson ada dua. Yang pertama ada formalitas dan yang kedua ada hierarki. Formalitas yaitu ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijakan, tujuan, strategi dan sebagainya. Ya, yang kedua hierarki. Hierarki merupakan ciri organisasi yang menunjukkan pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. Artinya, ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut. Biasanya, dalam hal ini, organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antara anggota yaitu tidak langsung atau impersonal. Gejala ini biasanya atau sering dikenal dengan birokrasi. Adalah yang pertama, tujuan bertindak sebagai titik rujukan bagi usaha yang dilaksanakan organisasi. Yang kedua, tujuan diperlukan untuk mengkoordinasi usaha organisasi yang berharap dapat berkembang dan bersaing dengan efektif harus segera terus-menerus memperbarui tujuannya. Dan yang ketiga, tujuan organisasi merupakan tempat prasyarat penetap kebijaksanaan, strategi, prosedur, dan metode. Dan karena ini tujuannya amatlah penting dirumuskan, maka perlu memahami benar sifat-sifat utama diantaranya adalah: yang pertama, tujuan organisasi berstruktur dalam suatu hierarki. Yang kedua, tujuan itu memperkuat tujuan perseorangan dan sebaliknya. Yang ketiga, tujuan itu hendaknya berpadu dengan tujuan perseorangan. Yang keempat, tujuan yang lebih tinggi berisi tujuan-tujuan yang lebih bawah dan dicapai dengan efektif hanya melalui kerjasama. Ciri-ciri administrasi. 1. Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau dengan lebih. Kedua, terdapat kerjasama. Ketiga, terdapat proses atau usaha. Keempat, terdapat bimbingan kepemimpinan dan penawaran. Kelima, terdapat tujuan. Fungsi administrasi. 1. Planning atau perencanaan adalah penyusunan perencanaan memerlukan kegiatan administrasi seperti pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan data. 2. Organizing atau pengorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. 3. Staffing adalah salah satu fungsi yang menyusun personalia pada suatu organisasi, mulai dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi. 4. Directing atau pembimbing adalah fungsi manajemen yang berusaha memberikan bimbingan, saranan perintah untuk tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang telah ditetapkan semula. 5. Coordinating adalah sebagian dari fungsi manajemen untuk melakukan sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya kekacauan,
percekcokan, kekosongan kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan atau menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama dan terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan kebersamaan dari organisasi. 6. Reporting adalah manajemen yang berada pada penyampaian perkembangan atau hasil dari kegiatan dengan pemberian dari keterangan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi dari lisan maupun tulisan, sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberikan laporan. Terakhir, 7. Budgeting, suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan yang berkelanjutan mengenai keuangan atau anggaran.